Organizing. Pengorganisasian itu merupakan kegiatan pembagian kerja atau tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang hasilnya adalah organisasi. Contohnya itu adalah seperti organisasi di kelas. Nah, organisasi di kelas ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi upacara, seksi agama, seksi kebersihan, dan lain-lain, di mana setiap sub jabatan itu ada pembagian kerja atau tugas masing-masing, ada wewenangnya masing-masing, dan ada tanggung jawab masing-masing. Misalnya tadi seksi kebersihan, maka di sana dia bertanggung jawab di bagaimana caranya supaya kelas itu tetap bersih, dan wewenangnya apa, memerintahkan teman-temannya harus mengikuti jadwal kebersihan, melaksanakan jadwal kebersihan sesuai dengan jadwal, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil. Dengan demikian, pengorganisasian ini memiliki fungsi untuk mengatur kerja dan kerjasama secara efektif. Jadi kan misalnya kalian sudah tahu nih, sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing, otomatis akan terbentuklah kerjasama yang secara efektif sehingga mencegah dan mengurangi keterlambatan kerja, kesimpangsiuran kerja, dan kesulitan kerja, serta pedoman standar kerja. Seperti contoh tadi, di mana harus sudah misalnya seksi kebersihan tadi, maka setelah dia mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya apa, sehingga ini akan menghambat atau mengurangi terjadinya kelas tersebut menjadi tidak bersih. Jadi kan sudah tahu nih, oh ini kelasnya harus bersih, jadwal hari Senin adalah si A, B, C harus melaksanakan kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi sudah terperinci. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dan penggerakan atau actuating, di mana ini merupakan inti manajemen. Intinya, karena kegiatan dalam fungsi ini berhubungan langsung dengan faktor manusia, yaitu bawahan. Jadi dia langsung berhubungan dengan manusia. Dalam menggerakkan manusia sebagai bawahan, seorang pemimpin atau manajer itu harus dituntut memiliki kemampuan khusus, sehingga bawahannya itu dengan senang hati mengikuti ajakan atau kehendak pemimpin. Jadi si pemimpin ini juga harus mempunyai kemampuan khusus supaya memerintahkan bawahan untuk melaksanakan pekerjaan yang disuruh. Jangan sampai nanti pemimpinnya tidak disegani, jadi pemimpin menyuruh A, bawahannya tidak mau melaksanakan. Nah, itu kan berarti di dalam perusahaan pemimpinnya tidak memiliki kemampuan mengatur bawahan. Sasaran dan tujuan pelaksanaan penggerakan itu adalah agar seseorang bawahan menjadi pengikut yang taat. Jadi supaya bawahan itu menjadi pengikut yang taat, disiplin, dan setia dalam mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sedangkan tujuannya adalah agar penyelenggaraan manajemen dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian unsur pelaksanaan atau pergerakan. Unsur pelaksanaan pergerakan ini memiliki 3 unsur penting, yaitu dorongan, pimpinan dan bimbingan, serta perintah atau pengarahan. Dorongan itu dibutuhkan untuk menggerakkan orang
dengan memberikan rangsangan yang baik seperti alasan menimbulkan kemauan bekerja, kemauan dalam bekerja dengan baik. Jadi menimbulkan kemauan bekerja. Dorongannya apa? Jadi pemimpin itu harus memberikan motivasi kepada karyawannya supaya si karyawan ini terdorong untuk melakukan perintah pimpinan tersebut. Bimbingan, kemudian yang unsur kedua adalah bimbingan. Itu juga harus bisa membimbing karyawan supaya melaksanakan kegiatan dengan baik, dan pengarahannya juga harus sesuai dengan prosedur, terarah. Jadi karyawan tidak bingung. Prinsip pelaksanaan pergerakan di sini ada 6. Pertama, efisiensi, yaitu dengan daya, dana, dan fasilitas yang terbatas dapat menghasilkan ketaatan, kedisiplinan, dan kesetiaan bawahan secara maksimal. Efektivitas metode pergerakan itu adalah metode yang digunakan dalam menggerakkan bawahan hendaknya tepat. Jadi bagaimana caranya supaya si bawahan ini melaksanakan pekerjaan dengan tepat. Jangan sampai dia melaksanakan dengan cepat tetapi tidak tepat. Nah, itu juga salah. Kemudian komunikasi manajerial, yaitu pergerakan dapat dilakukan melalui komunikasi. Pergerakan dilakukan melalui komunikasi antara para pemimpin atau manajer pada semua tingkatan. Jadi harus dikomunikasikan ini supaya tergerak dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian informasi yang mengalir, yaitu perlu adanya informasi yang selalu tersalur dan mengalir kepada semua pihak, dan harus memperoleh informasi tersebut supaya tidak ada kesalahan. Jadi informasi itu misalnya dari prosedurnya bagaimana, itu informasinya harus tahu tuh semua karyawan. Jangan sampai ada karyawan yang tidak tahu. Kalau tidak tahu kan otomatis nanti ada terjadi kesalahan. Kemudian pemanfaatan organisasi informal dalam pergerakan secara strategis. Dan yang terakhir adalah efektivitas kepemimpinan, yaitu pergerakan dengan mengefektifkan penyelenggaraan kepemimpinan. Mengefektifkan penyelenggaraan kepemimpinan. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pergerakan ini merupakan inti manajemen. Jadi dia ini merupakan inti karena fungsi ini berhubungan langsung dengan faktor manusia, dan telah diketahui pula bahwa manusia merupakan faktor pusat pertama dan utama dalam kegiatan manajemen. Kalau tidak ada manusia kan nanti tidak bisa terjadinya pergerakan dalam suatu kegiatan manajemen. Fungsi pelaksanaan pergerakan itu juga sangat penting karena dapat menjadikan kegiatan manajemen itu jadi hidup. Kalau tidak ada manusia kan otomatis siapa yang menjalankannya, dan berjalan sehingga perencanaan itu sebagai fungsi fundamental dalam proses manajemen dapat terrealisasikan. Oke, lanjut. Tadi pengorganisasian. Nah, yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Sasaran dan tujuan pengawasan ini, di mana pengawasan ini memiliki sarana dan tujuan khusus. Jadi pengawasan itu memiliki sarana dan tujuan khusus. Sarananya itu menemukan dan memperbaiki ketidaksesuaian, penyimpangan, dan penyelewengan guna mencegah terjadinya hal-hal yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan hasil.
Jadi setiap kegiatan itu harus ada dilakukan pengawasan. Sasarannya itu untuk menemukan apakah ada yang tidak sesuai, misalkan di dalam usaha, misalkan di dalam perusahaan, apakah ada penyimpangan atau ada penyelewengan, apakah, jadi harus tahu itu, harus diawasi. Kalau tidak diawasi bisa-bisa nanti kebablasan. Contohnya adalah misalnya kita mempunyai usaha obat, mempunyai apotek, kita juga harus melakukan pengawasan terhadap karyawan. Kita harus menemukan apakah ada terjadi ketidaksesuaian dengan di lapangan, sesuai dengan apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Jika tidak sesuai, misalnya si karyawannya memperjualbelikan secara bebas obat keras. Seharusnya kan obat keras harus ada resep dokter, tetapi karyawan memperjualbelikan. Nah, ini adalah kita berarti sudah menemukan ketidaksesuaian. Itulah fungsi dari pengawasan. Selain itu ada penyimpangan, penyelewengan, atau misalnya karyawannya mengambil uang atau mengambil obat di kantonginnya tuh. Itu kan berarti terjadinya penyelewengan. Nah, jadi harus dilakukan pengawasan. Jadi sehingga tujuan dari pengawasan itu untuk menciptakan kondisi yang tertib, dinamis, dan harmonis dalam penyelenggaraan manajemen, sehingga diperoleh hasil secara efektif dan efisien. Syarat dalam pengawasan, agar pengawasan itu efektif, itu juga harus diperhatikan hal-hal seperti pengawasan harus terkait erat dengan sifat dan kebutuhan kegiatan manajemen, pengawasan itu harus fleksibel, pengawasan itu harus berhubungan erat dengan pola organisasi, pengawasan harus ekonomis, yang berarti kalau ekonomis biaya harus sehemat-hematnya dan serendah-rendahnya. Jangan sampai gara-gara dilakukan pengawasan ini biaya perusahaan menjadi lebih meningkat. Selain itu juga pengawasan harus menjamin tindakan perbaikan. Jadi bukan hanya mencari orang yang melakukan hal yang tidak benar, jadi juga harus dilakukan perbaikan. Misalnya nih di karyawan tadi ternyata dia memperjualbelikan obat keras secara bebas. Berarti kan kita harus memberikan edukasi kepada karyawan bahwa bahwa tidak boleh dilakukan penjualbelian obat keras secara bebas. Kemudian lanjut ke proses pengawasan. Proses pengawasan ini mencakup serangkaian kegiatan secara berurutan yang dilakukan dalam pengawasan, seperti menetapkan patokan atau standar. Jadi harus sudah ada nih standarnya apa dalam proses pengawasan tersebut, dan juga pengukuran dan menilai hasil pekerjaan yang telah dicapai, membandingkan hasil yang dicapai dengan patokan tersebut sehingga diketahui kesesuaian atau ketidaksesuaian yang terjadi, dan melakukan tindakan korektif atau perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian. Jadi misalnya sudah tidak sesuai, kita harus mencari jalan keluar, apa yang harus dilakukan. Apa sih sebenarnya fungsi pengawasan? Kenapa harus dilakukan pengawasan? Jadi kegiatan pengawasan ini menyelenggarakan manajemen di setiap organisasi, di mana dia akan mencegah dan memperbaiki ketidaksesuaian, penyimpangan dan penyelewengan. Di mana prinsip pengawasan ini prinsip pengawasan itu merupakan pedoman dasar untuk melakukan pengawasan agar kegiatan dilakukan sesuai serta mencapai sasaran tujuan pengawasan. Nah, prinsip-prinsipnya nanti Ibu kasih file tentang materi ini secara lengkap. Silahkan kalian baca lagi. Yang terakhir adalah metode pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung. Kalau pengawasan langsung itu berarti dilakukan oleh pemimpin
organisasi secara langsung ke tempat pelaksanaan kerja yang sedang berjalan. Jadi langsung ke lapangan melihat, apakah ada kesalahan atau ketidaksesuaian atau penyelewengan, itu langsung dilihat. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan, baik berupa laporan tertulis maupun lisan. Jadi mungkin ada yang melaporkan apakah ada terjadi ketidaksesuaian atau bagaimana. Lanjut ke sistem manajemen di apotik. Sistem manajemen di apotik jadi tipe manajemen itu ada beberapa tipe manajemen, dari manajemen keuangan, manajemen pembelian, manajemen penjualan, manajemen persediaan barang, manajemen pemasaran, dan manajemen khusus. Manajemen keuangan itu tentunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keluar masuk uang, penerimaan uang, pengeluaran, perhitungan farmakoekonomi. Jadi keuangan juga harus ada manajemennya. Jadi kalau ada pengeluaran, pemasukan, itu harus dimanajemen supaya tidak kebablasan. Misalnya terlalu banyak pengeluaran, itu juga akan membuat suatu perusahaan tidak sehat. Jadi di apotek itu harus ada manajemen keuangannya. Kemudian manajemen pembelian, berarti berkaitan dengan pembelian, meliputi pengelolaan defekta, pengelolaan vendor, pemilihan item yang harus dibeli, memperhatikan FIFO, FEFO. Jadi dalam pembelian ini kita harus mengetahui apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan di apotik, obat apa saja yang habis, obat apa saja yang harus didahulukan dibeli, supaya karena pembelian ini juga akan nanti mempengaruhi manajemen keuangan. Kalau pembelian secara sembarang, otomatis nanti bisa banyak obat yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian manajemen penjualan. Manajemen penjualan ini meliputi pengelolaan penjualan tunai, kredit, dan kontraktor. Jadi ada penjualan secara langsung, secara tunai, kredit, ataupun kontraktor. Manajemen persediaan barang itu meliputi pengelolaan gudang, persediaan bahan racikan, di mana manajemen persediaan barang ini berhubungan langsung dengan manajemen pembelian. Otomatis kan kalau pembelian ini akan berkaitan dengan manajemen persediaan barang. Semakin lengkap kalian membeli obat-obat, semakin lengkap persediaan barang di suatu apotik. Kemudian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini juga berkaitan dengan pengelolaan dan teknik pemasaran untuk meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. Jadi bagaimana caranya supaya apoteknya itu ramai? Kita mencari pelanggan, manajemen pelanggan itu bagaimana, manajemen pemasaran ini supaya si apotek ini tidak sepi, apa yang harus dilakukan. Itu adalah manajemen pemasaran. Kemudian manajemen khusus. Manajemen khusus ini merupakan manajemen yang diterapkan apotik sesuai dengan kekhasannya. Contohnya, pengelolaan untuk apotik yang dilengkapi dengan laboratorium klinik. Apotik misalkan ada dengan swalayannya, seperti Kimia Farma. Kimia Farma itu memiliki kekhasannya sendiri, di mana dia ada swalayannya. Atau apotik yang bekerja sama dengan balai pengobatan. Contohnya ada juga apotik yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi dia mempunyai kekhasan masing-masing. Jadi harus ada manajemen khususnya juga. Itu juga bisa meningkatkan
daya beli seseorang. Lanjut ke internal bisnis. Internal bisnis apotek itu meliputi manajemen stok, manajemen sumber daya manusia, manajemen finansial. Manajemen stok atau persediaan ini sangat penting dilakukan dalam sebuah apotek karena persediaan yang terlalu banyak menjadikan kelebihan yang menyebabkan overstock. Kalau overstock lama-lama itu akan menjadi dead stock. Dead stock berarti bisa menimbulkan kadaluarsa, perubahan selera atau sebab lain. Jadi harus di manajemen stoknya, jangan sampai kelebihan terlalu banyak. Kalau kelebihan nanti bisa obatnya jadi expired. Jadi di sini harus di manajemen stoknya supaya pas. Sehingga suatu manajemen ini harus melakukan perencanaan yang matang. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perencanaan, poin-poinnya apa yang harus dilakukan. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Apotek yang memiliki waktu interaksi dengan konsumen sebagai variabel penunjang produktivitas. Sikap dan budaya yang ditunjukkan oleh karyawan pada konsumen itu sangat mempengaruhi tingkat persepsi positif konsumen terhadap apotek. Persepsi positif konsumen berkorelasi erat dengan loyalitas konsumen di luar faktor harga dan ketersediaan stok. Jadi memanajemen sumber daya manusia ini juga akan sangat mempengaruhi persepsi positif konsumen. Jadi si karyawan ini harus bagaimana caranya kita memanajemen supaya dia dengan konsumen itu dapat memahami kebutuhan si konsumen. Jadi sehingga terbentuklah persepsi positif konsumen. Kemudian manajemen finansial. Apotek memiliki kesamaan mekanisme keuangan internal dengan penjualan retail. Kekuatan retail adalah detail. Pastikan bahwa bagian yang menjadi beban atau biaya dan bagian yang mendatangkan keuntungan atau profit itu dapat teridentifikasi oleh manajer finansial. Jadi manajemen finansial ini mekanisme keuangan internal. Jadi bagaimana kita memanajemen keuangan, karena ini akan mempengaruhi profitabilitas apotek. Kemudian layanan konsumen dan pemeliharaan jaringan di dalam apotek. Pertama, pemeliharaan basis data konsumen atau database maintenance. Manajemen apotek itu direkomendasikan untuk memiliki basis data yang meliputi kesehatan, riwayat pembelian, serta alamat kontak pasien, di mana ini berarti sangat membantu dalam melakukan tindak lanjut setiap pelayanan penjualan obat. Jika apotek itu berlokasi dalam sebuah kompleks atau perumahan, maka dapat dilakukan pelayanan pengiriman obat secara langsung. Nah, jadi harus adanya pemeliharaan basis data konsumen. Kita harus mempunyai data nih riwayat konsumen si pasien. Misalkan si pasien ini memiliki alergi obat A atau B atau C, kita sudah tahu. Sehingga pada saat pasien menebus obat, kita sudah tahu pasien alergi obat A misalkan. Jadi kita kalau ternyata dokter meresepkan obat tersebut, kita sudah bisa langsung mengonfirmasi ke dokternya, oh ternyata si pasien alergi nih dok, obatnya ini apakah bisa diganti. Dengan begitu
kita secara tidak langsung menyelamatkan si pasien. Kemudian pemeliharaan jaringan network maintenance. Jika manajemen apotik itu memiliki target jangka panjang untuk membangun unit distribusi solid, direkomendasikan agar si apotek ini membangun jejaring apotek kawasan. Jadi kita harus mencari nih teman-teman jejaring apotek, karena kan kita kalau bikin apotek tidak mungkin dalam waktu yang singkat, pasti dalam waktu yang panjang. Jadi harus mencari membangun jaringan apotek di kawasan tersebut. Semakin besar dan solid jaringan, kemungkinan terjadi peningkatan produktivitas dan profitabilitas akan semakin besar. Selain itu juga dari segi konsumen, jejaring apotek kawasan ini juga lebih memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk dengan perbedaan harga yang tidak signifikan. Jadi misalkan nih kalian mempunyai apotek, kalian juga harus membangun relasi, membangun jaringan kepada apotek lain. Misalkan di apotek kalian kosong obat A, ternyata pasien datang nih butuh obat A. Nah, kalian bisa telepon ke teman apotek teman. Ada nggak sih obat A di apotek sana? Ada, kata teman. Kita ambil. Jadi kita seolah-olah mempertahankan apotek kita ini menjadi apotek yang lengkap. Jadi kita ambil, jadi di sana bisa saling menguntungkan. Sehingga pasien pun juga merasa bahwa apotek tersebut lengkap. Kemudian hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi yang biasa dilakukan di apotek itu ada administrasi pembukuan, yaitu adalah mencatat keluar masuk uang serta disertai bukti pengeluaran dan pemasukan. Jadi di karyawan itu juga harus melakukan pembukuan dengan adanya keluar masuknya uang dan harus disertai bukti. Jadi tidak ada nih nanti penyelewengan karena harus ada bukti. Jadi misalnya satu hari ada 10 juta masuk uang cash, berarti harus ada bukti uangnya 10 juta, misalkan ditransfer harus ada bukti pembayarannya juga. Jadi harus ada administrasi pembukuan. Kemudian administrasi penjualan, yaitu penjualan resep, penjualan bebas, obat bebas, ataupun pembayaran secara tunai. Nah, itu juga ada dilakukan administrasi penjualan. Kemudian administrasi pergudangan, yaitu pencatatan penerimaan barang, pengeluaran barang yang masing-masing itu diberi kartu stok. Jadi kalau di apotek ataupun di rumah sakit, puskesmas pasti ada kartu stok. Jadi di gudang itu adalah tempat wadah penyimpanan obat yang berkarton-karton. Kalau apotek ingin ngambil obat di gudang, otomatis harus mengurangi kartu stok yang ada di gudang. Supaya tidak ada selisih. Nanti pada saat stok akhir harus tahu nih, oh stoknya ini harusnya sekian banyaknya karena sudah ada di kartu stok. Jadi sudah ada administrasi pergudangan supaya tidak adanya perselisihan dalam perhitungan obat. Kemudian administrasi pembelian, yaitu pencatatan pembelian harian secara tunai atau kredit. Pencatatan pembelian harian secara tunai ataupun kredit, nota dikumpulkan dan diarsipkan. Jadi harus apa-apa harus diarsipkan supaya sebagai bukti. Kemudian administrasi kepegawaian itu dilakukan dengan mengadakan absensi karyawan dan pencatatan kedudukan, gaji, dan pendapatan lain pada karyawan. Jadi misalnya kepegawaian, ada anak buah harus dilakukan, misalkan diadakan absensi karyawan. Absensi karyawan supaya kita tahu nih bahwa si karyawan itu ada yang tidak hadir kah,
atau ada yang sakit kah, atau ada yang bolos. Nah, di sana akan kelihatan. Kemudian kewajiban apotik. Pertama, apotek itu memiliki beberapa kewajiban, yaitu antara lain pajak dan pelaporan penggunaan narkotik, psikotropik, serta prekursor. Pertama adalah pajak. Pajak itu adalah kewajiban setiap negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan atau penghasilan kepada negara. Itu menurut perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan undang-undang perpajakan itu berlaku di Indonesia. Pajak meliputi pajak penghasilan, pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai. Jadi apa-apa itu harus ada pajaknya, dan apotik wajib membayar pajak. Kemudian pajak penghasilan menurut pasal 21. Pajak penghasilan itu adalah pajak atas gaji atau imbalan jasa dan keuntungan lainnya yang dibayar kepada orang pribadi, berutang atau pemberian kerja, bendaharawan pemerintah, perusahaan, dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan jabatan dan hubungan kerja lainnya yang dilakukan di Indonesia. Pajak penghasilan pajak penghasilan itu ada dua, pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan nilai pertambahan nilai. Kalau pajak penghasilan badan itu dipungut dari perusahaan atau laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Misalnya suatu perusahaan rumah sakit itu mendapatkan keuntungan 1M. Penentuan besar pajaknya itu didasarkan oleh penghasilan bersihnya. Misalnya laba bersihnya adalah 1M, jadi akan dikenakan pajaknya berapa, di mana itu dipungut ke perusahaan tersebut, ke rumah sakit tersebut. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai, di mana dasar pengeluaran pajak penambahan nilai atau PPN adalah jumlah harga jual, di mana tarif umumnya itu adalah 10% untuk semua barang kena pajak. Seperti kita biasanya kalau pergi ke suatu tempat makan, misalnya ke Wong Solo aja pasti dikenakan pajak 10%. Misalnya kalian belanja 100.000, berarti 10%-nya adalah 10.000, jadi harus bayar 110.000. Nah, itu adalah pajak penambahan nilai. Jadi 10% itu wajib untuk dibayar. Mungkin sekian. Jika ada pertanyaan silahkan kalian kita diskusi di Google Classroom, dan silahkan berikan pertanyaan di sana. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.